bersyukur karena pada siang hari ini Allah masih memberikan kepada kita berupa nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Jadi sebelum kita mulai kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Jadi yang pimpin doa pada siang hari ini Ibu serahkan ke Ananda Aryani Safitri. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sekarang Ibu absen dulu ya. Yang tidak hadir siapa? Rahmadin, Sutiansa, Satrio. Oke anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, pada materi yang lalu kita sudah membahas tentang prinsip ekonomi dalam Islam. Masih ingat kira-kira apa keutamaan atau manfaat daripada mempelajari prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam? Jadi menurut saya manfaat dari prinsip ekonomi dalam Islam itu agar kita bisa mempelajari tentang jual beli dalam Islam. Manfaat mempelajari prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam agar dalam sistem jual beli, utang mengutang, kemudian pinjam meminjam itu tanpa ada unsur riba dan unsur penipuan. Oke, baiklah. Jadi anak-anak, menurut sejarawan Barat, Jesnis Reiser mengatakan bahwa Islam 500 tahun yang lalu telah menguasai dunia dengan ilmu pengetahuannya dan peradabannya yang sangat tinggi. Jadi sebagai generasi muda Islam, mari kita sisingkan dengan baju untuk bagaimana supaya kita menjadi generasi yang mampu merubah kejayaan Islam pada masa lampau sehingga kejayaan terus ada pada zaman sekarang ini. Oke, jadi materi kita hari ini adalah materi masalah kejayaan Islam. Jadi ada tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah mengakui bahwa nilai Islam dapat mendorong kemajuan Islam. Yang kedua, bersikap rukun dan kompetitif dalam kebaikan sebagai implementasi daripada peradaban Islam. Yang selanjutnya, mengidentifikasi. Jadi kalian harus mampu mengidentifikasi perkembangan peradaban kejayaan Islam. Selanjutnya, menganalisis hikmah dan manfaat daripada kejayaan Islam. Selanjutnya yaitu menyajikan paparan tentang perkembangan Islam. Oke, siapa yang tahu apa saja peta konsep daripada materi masa kejayaan Islam? Ya, silakan. Baik, jadi peta konsep pada masa kejayaan Islam itu yang pertama ada periodisasi sejarah Islam, yang kedua kemajuan Islam pada periode klasik, yang ketiga tokoh-tokoh kejayaan Islam. Oke, terima kasih. Oke anak-anakku, jadi adapun mekanisme daripada pembelajaran kita pada siang hari ini, yang pertama adalah kegiatan literasi, yang kedua adalah critical thinking, yang ketiga adalah collaboration, yang keempat adalah communication, yang kelima adalah kreativitas. Jadi nanti kalian akan ditayangkan berupa gambar di sini, di mana di sini ada peta wilayah kekuasaan Bani
Bani Umayyah, kemudian peta wilayah kekuasaan Bani Abbasiyah. Ya. Jadi siapa kira-kira yang tahu daerah mana saja yang dikuasai oleh kerajaan Umayyah? Saya, Bu. Adapun daerah-daerah yang meliputi Spanyol, Afrika Utara, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, sebagian Asia Kecil, Persia, Afghanistan, daerah yang sekarang disebut Pakistan. Oke. Untuk Abbasiyah, ya silakan. Daerah-daerah kekuasaan Bani Abbasiyah sebagai berikut seperti Maroko, India, Turki, Mesir, Irak, dan Persia. Oke, baiklah anak-anakku. Sekarang kalian membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan. Oke, langsung saja ya, yang di sini, di sini, di sini. Oke, perhatikan anak-anak, perhatikan. Nanti yang kalian diskusikan adalah materi yang ada di buku paket, dan nanti dan ada juga yang dikirim ke WA group ya, linknya itu materinya, itu berkaitan dengan masa kejayaan Islam. Jadi kelompok pertama itu membahas tentang kerajaan masa Bani Umayyah. Jadi untuk yang kedua kerajaan Bani Abbasiyah, yang ketiga adalah tokoh-tokoh pembaruan Islam. Oke, jadi diskusi kita kali ini tentang kerajaan Umayyah atau dinasti Umayyah. Jadi ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama itu siapa pendirinya, yang kedua kemajuan apa saja yang dicapainya, dan yang ketiga tokoh yang berjasa pada masa Umayyah di bidang pengetahuan ataupun agama. Jadi mari kita masuk ke dalam poin yang pertama, jadi yaitu siapa pendiri dari kerajaan Umayyah. Jadi pendiri kerajaan Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau sering dikenal dengan nama Muawiyah. Yang kedua, kemajuan apa saja yang dicapainya. Adapun beberapa kemajuan dalam agama dan ilmu pengetahuannya. Yang pertama, penyempurnaan tulisan mushaf Al-Quran dengan titik pada huruf-huruf tertentu. Yang kedua, pembangunan Masjid Al-Amawi di Damaskus dan Al-Asya di Yerusalem. Yang terakhir, pengumpulan hadis. Masuk ke poin terakhir, yaitu tokoh yang berjasa pada masa Umayyah di bidang agama dan pengetahuan. Ada 3, yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Di poin pertama ini maksudnya penyempurnaan tulisan mushaf Al-Quran dengan titik pada huruf tertentu itu maksudnya apa? Karena mungkin pada zaman dahulu kan seperti yang kita kenal sekarang ini kan kitab kuning yang tidak memiliki tanda-tanda, makanya mungkin zaman dahulu pada masa kerajaan Umayyah ini ditaruhlah titik-titik pada kitab-kitab tersebut agar bagaimana bisa kita ini bisa mengerti lebih jelas lagi seperti yang sekarang. Jadi kali ini kita akan mendiskusikan tentang kerajaan Abbasiyah, di mana ada beberapa pendiri dari Bani Abbasiyah ini. Di antaranya yaitu Abdullah As-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Abbas atau lebih dikenal dengan Abdul Abbas As-Saffah. Jadi ini berdiri antara tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi. Berdiri sekitar setengah abad atau 524 tahun. Ya, baik, kita kan temanya itu tokoh-tokoh pembaruan Islam. Jadi adapun 6 tokoh pembaruan Islam itu dan sebagainya itu Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Jibril bin Tiyan, Ibnu Al-Nafis, Ibnu Khaidun, dan Al-Kharazmi itu. Jadi dari tokoh-tokoh ini tugas atau bidang yang ditemukannya itu apa saja? Seperti kan yang pertama tadi kan Ibnu Sina, dia itu dikenal sebagai seorang dokter dan sekaligus filosofi dan ilmuwan. Sedangkan Al-Khawarizmi ini dia adalah seorang ahli di bidang matematika, seperti penemu rumus-rumus seperti itulah, rumus-rumus aljabar begitu. Ya, diskusinya sudah selesai ya Nana. Silakan masing-masing
kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya, dan silakan diutus 1 orang untuk presentasi di depan. Kelompok 1, Kerajaan Bani Umayyah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Kerajaan Bani Umayyah. Masuk ke poin pertama, yaitu siapa pendiri Kerajaan Bani Umayyah. Jadi Kerajaan Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan atau lebih dikenal dengan nama Muawiyah. Yang kedua, kemajuan apa saja yang dicapainya. Jadi pada kerajaan atau Bani Umayyah banyak sekali kemajuan yang dicapai. Tapi karena di sini kami hanya akan membahas tentang kemajuan dalam bidang agama dan ilmu pengetahuan. Adapun beberapa poin kemajuan dalam bidang agama dan ilmu pengetahuan. Yang pertama, penyempurnaan tulisan mushaf Al-Quran dengan titik pada huruf-huruf tertentu. Yang kedua, pembangunan Masjid Al-Amawi di Damaskus dan Al-Aqsa di Yerusalem. Yang ketiga, perluasan Masjid Nabawi di Madinah. Yang keempat, pembangunan rumah sakit bagi penderita kusta. Dan yang terakhir, pengumpulan hadis. Yang bagian terakhir yaitu tokoh yang berjasa pada masa kerajaan Bani Umayyah. Ada 3 tokoh yang berjasa pada masa kerajaan Bani Umayyah. Yang pertama Al-Kindi, yang kedua Al-Farabi, dan yang terakhir yaitu Ibnu Sina. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bidang apa saja Bani Umayyah mengalami puncak kejayaan? Baik, seperti yang sudah saya bacakan tadi, memang banyak sekali puncak kejayaan pada masa Bani Umayyah. Tetapi yang paling dominan adalah di bagian ilmu pengetahuan. Seperti yang sudah dibacakan tadi, ada banyak sekali poin-poinnya, yaitu contoh pertama itu penyempurnaan tulisan mushaf Al-Quran dengan titik pada huruf-huruf tertentu, dan yang kedua pengumpulan hadis. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini saya mewakili teman-teman saya. Kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu tentang Kerajaan Abbasiyah. Oke, langsung saja kita masuk pada poin pertama, yaitu pendiri Kerajaan Abbasiyah, yaitu Abdullah As-Safa bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, atau lebih dikenal dengan Abdul Abbas As-Safa. Berdiri antara tahun 132 sampai 656 Hijriah atau 750 sampai 1258 Masehi, dan berdiri sekitar setengah abad, yaitu 524 tahun. Nah, kemudian kita masuk pada poin yang kedua, yaitu kemajuan yang dicapai pada masa Abbasiyah. Ada beberapa kemajuan. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan dan sastra seni. Kemudian yang kedua, gerakan penerjemah dan Arabisasi. Dan yang terakhir, yaitu mendirikan pusat kegiatan ilmiah di Kufah dan Basrah yang akhirnya memunculkan nama-nama besar. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
pembaru Islam itu seperti Ibnu Sina, ia dikenal sebagai seorang dokter sekaligus filsufi dan ilmuwan. Kedua, Al-Khawarizmi, ia adalah seorang ahli di bidang matematika atau perumus aljabar. Kemudian Jabir bin Tiyan, ia adalah seorang yang sangat ahli dalam bidang kimia, penemu klorida, sulfat dan nitrat. Demikian itu tokoh-tokoh pembaruan Islam. Mungkin dari kelompok lain ingin bertanya. Baik, jadi pertanyaannya, apa manfaat dari pembaharuan tokoh-tokoh Islam pada zaman modern? Manfaatnya itu kita bisa termotivasi dari mereka. Mereka kan seorang yang ahli, seperti Ibnu Sina ini dikenal sebagai seorang dokter sekaligus filsufi dan ilmuwan. Agar kita terus giat belajar agar bisa seperti mereka. Mungkin dari kelompok lain. Aku pikir cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak, kayaknya presentasinya itu sungguh luar biasa. Semuanya dari kelompok 1 sampai kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan baik. Oke, dari diskusi kita tadi, siapa yang bisa menyimpulkan? Iya, silakan, Tania. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini adalah ada dua, yaitu masa kejayaan pada Islam yang terdahulu, yaitu ada di puncak kedua kerajaan, yaitu kerajaan Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, yang dimana dari dua kerajaan ini bisa menghasilkan orang-orang yang ternama atau yang berjasa untuk kita sekarang ini. Seperti di Bani Umayyah tadi itu masa kejayaan itu ada ilmu pengetahuan yang meningkatkan seni sastra dan lain sebagainya, dan juga di Bani Umayyah tadi ada pembukuan hadis dan lain sebagainya, yang dimana dari keduanya tersebut bisa menghasilkan orang-orang yang berjasa atau orang-orang tokoh-tokoh ternama seperti Ibnu Sina dan sebagainya. Sekian dan terima kasih. Iya, tepuk tangan. Ya, alhamdulillah tadi sudah disimpulkan oleh teman-teman bahwa kerajaan yang mengalami perkembangan yang sangat luar biasa pada masa itu yaitu Daulat Abbasiyah atau yang disebut dengan Kerajaan Abbasiyah dan Daulat Bani Umayyah. Jadi anak-anak, sebagai generasi Islam kita harus sisingkan dengan baju kita agar kita selalu semangat untuk terus maju dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah ditemukan oleh para pejuang atau para tokoh-tokoh pembaharu pada masa modern. Tugas untuk kelompok pertama dari kalian, ini namanya tugas proyek, yaitu membuat peta wilayah untuk kekuasaan Bani Umayyah. Yang kedua adalah membuat peta wilayah untuk kekuasaan Bani Abbasiyah, dan yang ketiga adalah menggambar tokoh-tokoh Pembaharu Islam. Oke, pembelajaran kita hari ini kita akhiri dan kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.